beri kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Saya mau kita pakai berdiri bersama-sama sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari lihat kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Damai sejahtera Allah melingkupi setiap kita. Amin. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan hadir tengah-tengah penyembahan kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tuhan pagi hari ini dalam perhentian kami. Kami rindu membawa korban syukur kami. Kami rindu membawa hati kami, penyembahan kami, suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Sebab Engkau Tuhan pembuat mujizat dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau membimbing kami Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami yakin Tuhan saat kami menyembah-Mu, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Tuhanlah tempat penghiburan kami, dari Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Turunlah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan firman Tuhan disampaikan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami menyembah Tuhan. Kami patahkan segala siasat iblis yang mengganggu konsentrasi kami menyembah Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja bebas bagi umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bahkan umat Tuhan dalam perjalanan, mereka boleh tiba ke rumah Tuhan tidak kurang suatu apapun. Oleh karena perlindungan Allah yang sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau bebas berkarya atas pujian penyembahan. Mari Roh Kudus bersama-sama umat-Mu. Kita memuji-muji nama Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan. Tuhan layak terima pujian. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang percaya diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau Allah pembuat mukjizat bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Mari katakan Bapak Ibu, di dalam ini doa kami Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari beri tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Dia Allah pembuat mukjizat yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagimu Tuhan. Oh, mari katakan bersama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membawa laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan, nyanyikan. Yang membawa laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Mari singer beserta jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Mari jemaat Tuhan saja katakan, yang dengan iman kami berkata, Tuhan, hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan lebih lagi. Ya ralamana sikaramana ralamana ralamana ralamana. Engkau Allah membuat mukjizat bagi setiap kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab Dia yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan.
Dahsyatlah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi setiap kami. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya diberkati bersama saya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Izinkan kami bertanya, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu Bapak Ibu. Kita sambut dengan sukacita. Kita semua jemaat Tuhan yang setia, amin. Siap memuji menari bagi Tuhan? Mari lihat kiri kanan depan belakang, katakan, mari puji Tuhan. Sebelumnya apa kabar jemaat Efrajim? Sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih ada yang mengisi bingung. Apa kabar jemaat Tuhan sebelah tengah? Katakan, sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari puji Tuhan. Haleluya. Yes. Orang yang bersuka cita dia akan menari, amin. Mari Bapak Ibu semuanya menari di bangku kita. Mari bergoyang ke kanan dan ke kiri. Pujilah Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, yes. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan di. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan yang indah, katakan, biar bumi. Hey, hey. Terima kasih Tuhan. Tetapi katakan dengan iman, semua yang difirmankannya pasti akan di. Mari menari ke kiri ke kanan 2 kali, amin. Shalalalalala. Saya cinta, katakan cinta kita. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Katakan, Yesus cinta saya. Mari bersama katakan, biar bumi, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Katakan, matahari tak bersinar. Tuhan selalu berjanji, amin. Tetapi Tuhan tak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya Mari jemaat Tuhan menari di hadapan Tuhan kiri dan kanan. Shalalalalala. Hey, saya cinta Yesus. Shalalalalala. Katakan, Yesus cinta saya. Katakan kepada Tuhan. Shalala. Mana lopenya? Semua. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus. Yesus cinta saya. Yesus, amin. Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta saya. Yes. Amin. Tuhan mengasihi kita lebih lagi, amin. Masih kuat memuji Tuhan? Senggol kiri kanan, masih kuat memuji Tuhan. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, katakan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan kepada kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Musik memuji Tuhan. Yeay. Mari kita menari lagi Bapak Ibu.
selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Katakan, siang malam ku ingat Tuhan. Nyatakan cinta kita karena Tuhan perlindungku. Amin. Kan gentar menghadapi masih mari menari bersama-sama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Yes. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Oh, oh, sekelilingku ada Tuhan. Yes. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Yesus selalu bersamaku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Mari singar beserta jemaat Tuhan, nyanyikan pujian dengan segenap hati. Ya Tuhanku, Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. ya Allahku, Aku hendak bermazmur bagimu
karena Tuhan. Shini kirana karal dikira la 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 la. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Ura kala dikira la 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 la. Tuhan, sungguh kami bersuka di hadapan Tuhan. Dan kami bersuka cita ketika orang-orang mengatakan mari datang ke rumah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini di hari ke-26 di tahun yang baru 2025 ini, dengan bersuka kami datang menghampiri takhta kudus-Mu. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Engkau Tuhan El Berazim, Tuhan yang melakukan penerobosan dalam hidup kami. Tuhan yang membelah lautan, dan Tuhan yang menentukan badai. Tuhan yang mengirimkan hujan awal dan hujan akhir. Dan Tuhan yang melipat gandakan sisa minyak yang tersisa. Bukankah Engkau ajaib dalam hidup kami ya Tuhan? Cita kara dikira nakara la 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 la. Kami datang dengan hadapan-Mu ya Bapa. Datang di hadapan-Mu membawa ucapan syukur dan mengagungkan kami kepadamu. Shina kana dikira la kana dikira la 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 la. Shina kana la 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 bu. Shina la 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 bu. Mari setiap kita datang ke hadapan Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ora kala dikira na. Mari keluarga besar di depan ini bersama-sama kita menghampiri Tuhan. Ora kala dikira na. Disinilah kami berada Tuhan, membawa seluruh tubuh, jiwa dan roh kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Memasuki musim yang baru, new season ini, kami datang ya Bapa dengan membawa seluruh kehidupan kami. Dan kami sungguh tahu Tuhan, janji-janji baru, pengharapan baru, penyertaan baru di musim yang baru Tuhan pun sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, perbuatlah seturut kehendak-Mu. Kami milik-Mu, kepunyaan-Mu ya Allah. Jadilah seturut anugerah-Mu di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, datang membawa ucapan syukur kami. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang memasuki musim baru ini, sekarang bersama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk tim yang luar biasa. Baik, salam Bapak Ibu. Salam Horas. Ya, Mejua-jua, Yahobu. Ya, Huan Ying. Bagi kita semua damai sejahtera tersedia dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, para kasih Tuhan, saya dan keluarga bersyukur hari ini boleh ada di tengah-tengah keluarga besar di tempat ini. Dan dalam suasana Imlek ini, ketika di berbagai belahan dunia, orang-orang pada bergerak pulang ke rumah. Ya, hari ini saya mendapati saya pun sedang pulang ke rumah di keluarga besar El Berazim di tempat ini. Amin. Ya, kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Rasanya senang berada di rumah kembali. Sama seperti Pak Amin pulang dari Pekanbaru ya. Nah, saya pun pulanglah ke rumah di keluarga besar El Berazim di tempat ini. Amin. Boleh berjumpa dengan Pak Budi dan Bu Esther, berjumpa dengan Pak Asen dan Ibu. Ada juga Pak Amin dan Ibu ya, ada Ibu Indriani, ada Pak Hansen juga di belakang dan teman-teman semua di tempat ini yang luar biasa. Ini semua karena anugerah Tuhan melingkupi hidup kita. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya, haleluya. Nah, tema daripada gereja kita di tempat ini adalah memasuki musim yang baru, new season. Dan musim yang baru itu pun tersedia bagi setiap kita di keluarga besar ini. Amin. Musim yang baru
Seperti lagu tadi, bahwa ketika Tuhan membawa kita berjalan memasuki musim yang baru, ke tempat yang baru, tujuan yang baru, anugerah baru, Tuhan pun melakukan terobosan mujizat yang baru. Amin. Tuhan membelah lautan Tebrau di depan. Tuhan juga menyingkirkan semua penghalang. Dan Tuhan juga yang kemudian meneduhkan badai apapun dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, para kasih Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa ini hari ke-26 kita masuk di tahun 2025 ini. Artinya masih ada 239 hari lagi di hadapan. Dan siapa sangka kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kalau kita ingat tanggal 31 Desember 2024 yang lalu, ketika kita memasuki tahun yang baru, siapa yang mengira bahwa kita ada sampai hari ini? Itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, haleluya. Dan masih panjang perjalanan hidup kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, para kasih Tuhan, suatu hari sekelompok orang itu melakukan perjalanan Bapak Ibu. Mereka terbang dengan pesawat dan mereka menuju kepada satu tempat. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Albert bisa tolong slide-nya? Ya. Sekelompok orang kemudian terbang ke satu tempat dan mereka perjalanan yang baik sesungguhnya. Cuaca yang baik, persiapan yang baik, semuanya dalam keadaan sukacita. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan penerbangan itu, tiba-tiba penumpang yang bersukacita itu, mereka tiba-tiba merasakan pesawat itu mulai oleng Bapak Ibu. Oleng ke kiri, oleng ke kanan. Wah, itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dan waktu di tengah-tengah situasi itu, mereka berteriak-teriak minta tolong, semua dalam keadaan panik. Ya, dan karena itu pesawat kecil, mereka para penumpang kemudian bisa melihat ke arah kokpit. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka menunjukkan pandangan ke depan, yang mereka lihat adalah ternyata Bapak Ibu, sang pilotnya, pengemudi pesawatnya itu, mereka dapati dalam keadaan tersandar Bapak Ibu. Dalam keadaan tersandar di tongkat kemudi. Mereka makin takut. Satu-satunya orang yang menerbangkan pesawat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beberapa orang langsung lari ke depan, berusaha menolong, membangunkan, melakukan apa yang bisa terhadap pilot tadi. Tapi tidak ada satupun yang berhasil membangunkannya. Di antaranya salah seorang kemudian, mungkin dia teringat film. Dia ingat bagaimana kemudian seperti hero kalau menyelamatkan pesawat. Ya, dia mengambil inisiatif kemudian memegang tongkat kemudi itu. Dan dia pegang erat-erat. Dan dia berusaha mengendalikan. Dan luar biasa, memang ketika tongkat kemudi yang bergetar itu kemudian dipegang, ya, maka pesawat itu sedikit bisa dikendalikan. Tapi kepanikan masih melanda isi pesawat itu. Mereka berteriak, Mayday, Mayday, tolong, tolong. Tolong kami dalam keadaan kesulitan. Tuhan tolong. Mereka berteriak ketakutan semua Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah teriakan mereka, tiba-tiba pria yang ada di depan tongkat kemudi itu mendengarkan ada suara di radio. Suara di radio yang berkata, pesawat 027, apa yang terjadi? Engkau melenceng jauh daripada perjalananmu. Ternyata suara yang ada di radio itu berasal daripada petugas menara radar yang ada di darat di suatu tempat. Menyadari bahwa ada orang yang mengetahui keadaan mereka. Maka pria itu kemudian meraih mic daripada radio itu dan dia berkata, tolong kami, tolong kami. Kami dalam keadaan darurat. Suara yang ada di radio itu yang berasal dari menara darat itu berkata, apa yang terjadi? Tenanglah, tenang. Sesudah dia mendengar apa yang terjadi, ya, maka petugas radar di darat itu berkata, tenanglah, siapapun engkau di situ, tenanglah, dia bukan dirimu, dengarkan suaraku. Dengarkan suaraku dan aku akan menuntun, membimbingmu untuk menerbangkan pesawat ini dan mendaratkannya dengan selamat. Singkat cerita Bapak Ibu, ya, mulailah terjadi komunikasi antara pria yang ada di pesawat itu dengan, ya, yang ada di darat itu, petugas menara radar itu. Sehingga kemudian pelan-pelan penerbangan itu mulai bisa dikendalikan. Para kasih Tuhan, waktu itu terjadi Bapak Ibu, maka kemudian
dengan caranya daripada Tuhan. Maka pesawat itu kemudian boleh mendarat. Tapi waktu menjalani penerbangan itu, Albert sebelumnya ya, maka petugas radar itu selalu berkata, tenang, dengarkan, perhatikan panel-panel yang ada di depan, pegang erat kemudinya, dan terbangkan dengan baik. Petugas radar itu seringkali berkata, jangan terlalu sering melihat keluar. Jangan terlalu sering melihat keluar kokpit. Itu yang selalu dikatakannya. Tapi perhatikan suaraku, dengarkan suaraku, dan perhatikan panel-panel yang ada di depan. Pegang erat tongkat kemudi itu. Terbangkan pesawatmu dengan tenang. Dan singkat cerita lagi Bapak Ibu. Maka kemudian berhasil mendaratlah pesawat itu. Walaupun bukan soft landing, tapi crash landing. Ya, mendarat dengan buruk. Kenapa? Bukan pengemudi yang sebenarnya. Ya, tapi waktu dia mendarat Bapak Ibu, semua persiapan sudah dilakukan di situ. Ada petugas damkarnya, pemadam kebakaran, ada polisi, ada ambulans, dan ada semua yang bersiap menyambut mereka. Dan kemudian pesawat itu mendarat Bapak Ibu. Waktu mendarat, suara tepukan tangan semua menggema di lapangan udara itu. Mereka bergembira. Di tengah-tengah kegembiraan itu, maka kemudian pria yang tadi mengemudikan pesawat secara mendadak itu, dia turun dari pesawat, dia bernapas lega dan dia pikir, wow luar biasa. Cara Tuhan menolong. Dan di tengah-tengah kerumunan orang yang menyambut, dia melihat ada seorang pria yang mendekat di situ. Secara refleks dia tahu, ini pasti pria yang tadi menolong, membimbingku sepanjang perjalanan. Lalu dia lari dan dia kejar, dia tuju kepada pria yang mendekat itu. Dan dia peluk erat-erat. Dia berkata, terima kasih, aku tahu pasti engkau yang menolongku sepanjang perjalanan tadi. Terima kasih engkau sudah membimbingku. Terima kasih oleh karena aku mendengar suaramu. Aku tidak takut, aku tidak rasa kehilangan. Aku tidak rasa tersesat sebab aku tahu seseorang mendengarku, mengetahui keberadaan kami. Pria yang menjadi petugas menara di darat tadi, dia katakan, ya benar. Bukankah tadi saya katakan, tenang, aku memperhatikanmu, aku melihatmu. Karena jangkauan radar itu mencakup kepada pesawatmu, dan pesawatmu ada di dalam radarku, dan aku tahu engkau di mana. Aku melihatmu, aku memperhatikanmu, dan aku senang bahwa engkau berhasil mendaratkan pesawat ini. Di tengah-tengah kegembiraan itu, sambil menangis pria itu berkata, aku senang karena engkau sudah memimpin menuntunku. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan. Kenapa engkau tadi berulang-ulang kali katakan, jangan terlalu sering lihat keluar. Jangan terlalu sering lihat keluar. Bukankah aku mesti melihat bagaimana perjalanan itu? Para kasih Tuhan, kemudian petugas radar itu katakan, ya memang tadi sering sekali saya katakan, jangan terlalu fokus lihat keluar. Jangan terlalu fokus melihat kepada pemandangan di luar. Sebab saya tahu ketika engkau melihat keluar, engkau akan melihat awan gelap yang bergulung-gulung itu. Engkau melihat awan pekat yang engkau harus tembus itu. Engkau melihat engkau ada di ketinggian yang engkau tidak bisa kuasai. Dan engkau akan takut. Engkau akan panik. Dan waktu itu terjadi, engkau tidak akan mendengarkan suaraku. Engkau tidak akan perhatikan panel-panel itu. Dan engkau kehilangan kekuatan untuk mengendalikan pesawat. Tapi bagaimanapun saya senang engkau melakukannya. Pada pengalamanku yang lalu, seringkali di tengah-tengah situasi, orang-orang yang ada di atas sana, mereka terlalu sering melihat keluar. Akibatnya, pesawat itu tidak terkendali dan mereka tidak berhasil mendarat. Para kasih Tuhan, dalam suatu perjalanan penerbangan sekalipun, segala sesuatu yang sudah dirancang baik, selalu saja bisa terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Amin. Bukankah seperti itu juga perjalanan kehidupan kita? Tahun 2025, Tuhan juga membawa kita take off untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tahun ini. Amin. Silakan berikutnya. Ya, tahun 2025, kita memasuki
untuk Tuhan membawa kita mengangkasa bersama dengan Tuhan. Amin. Kita memasuki tahun yang baru, musim yang baru, pengalaman hidup yang baru. Kita dalam suasana Imlek, bukan? Ya, juga memasuki musim yang baru, musim semi baru. Tema daripada gereja kita juga adalah new season, musim baru yang Tuhan mau bawa kita berjalan bersama-sama. Amin. Jadi apapun yang ada di tahun 2024 itu sudah kita lintasi dengan pertolongan Tuhan. Amin. Apapun yang ada di tahun lalu itu semua Tuhan sudah membawa kita mengangkasa memasuki tahun yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Sehingga firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya dia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Hari ini tanggal 26 ini, 26 hari kita sudah jalani. Kalau Tuhan berkata, hitunglah hari-hari supaya kita belajar memiliki hati yang bijaksana. Artinya, kalau kita ada di hari yang ke-26 ini, Tuhan sudah tuntun perjalanan kita. Sepanjang tahun 2025 ini, Tuhan pun akan membawa kita mengangkasa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Dan bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bu Indriani, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Siapapun di antara kita, apapun situasi kita, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Sehingga bersama dengan Tuhan kita boleh berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus. Waktu saya ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Kita ulang dari awal ya. Lakukan perkara besar Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Kita ulang dari awal. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia Allah segala raja, dia raja segala raja. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bersama Yesus di tahun ini, apapun situasinya, kita akan melakukan perkara-perkara ajaib. Amin. Ya, puji Tuhan, waktu saya masuk dalam pujian penyembahan tadi bersama-sama dengan keluarga besar, saya sungguh diberkati. Ya, saya sungguh diberkati. Dan waktu itu saya tahu Tuhan memang melakukan perkara besar. Pujian kita berkata tadi, kita memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan yang melakukan penerobosan El Perazim ini. Yang membelah lautan di depan kita. Amin. Yang bahkan berkata, diam tenanglah. Angin ribut itu diredahkan. Betul? Dan saya mendapatkan itu suatu konfirmasi daripada Tuhan. Lagu yang lain tadi, waktu kita melekat dengan Tuhan. Seperti petugas radar tadi, bersama dengan pilot yang ada dadakan di pesawat tadi. Waktu mereka terhubung, melekat satu sama lain. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Nah, para kasih Tuhan,
Maka dalam perjalanan hidup kita, sungguh Tuhan selalu menyertai perjalanan kita. Amin. Tapi Tuhan juga terkadang mengizinkan kita memasuki situasi cuaca yang tidak selalu cerah dalam hidup kita. Slide berikut. Bahwa dalam perjalanan hidup kita para kasih Tuhan, kadang kita menghadapi situasi yang di luar kendali kita. Persiapan tahun kita sedang persiapkan segala sesuatunya. Merancang segala sesuatunya, planning segala sesuatunya. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup tidak selalu cuaca cerah yang kita alami. Amin. Tidak selalu kita menghadapi segala sesuatu dengan keadaan baik. Tapi satu hal yang kita tahu, bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara besar. Sebab apa? Tuhan ada di semua situasi hidup kita. Amin. Tuhan ada bersama dengan Pak Tamrin. Tuhan ada bersama dengan Pak Christian. Tuhan ada bersama dengan kita semua. Karena apa? Tuhan ada di dalam segala situasi. Amin. Sehingga kita Roma 8 ayat 28 katakan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kita tahu sekarang artinya apa? Kita tahu sekarang. Kita mengerti sekarang. Artinya setelah kita melalui semuanya. Setelah kita menjalani semuanya. Setelah kita melihat semuanya. Kita bisa berkata, kita tahu sekarang. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu hidup kita. Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu artinya. Ya suka dukanya. Ya sakit sehatnya. Ya limpah dan kekurangannya. Gembira dan takutnya. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Di dalam segala sesuatu artinya. Di dalam segala keadaan. Dan waktu kita mendapatkan keadaan itu di luar kendali hidup kita. Waktu kita mendapatkan ternyata seringkali pengharapan kita tidak seperti dengan kenyataan yang ada. Dan seringkali waktu kita menjalani hidup kita. Kita melihat bahwa cuaca hidup kita itu tidak selalu cerah seperti yang kita harapkan. Tapi kita tahu di situ pun Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. So ayo katakan kepada kiri kanan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Tuhan ada di segala situasi. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Sehingga ada satu lagu. Ya, Mak Kesia bantu saya ya. Ada satu lagu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Amin, para kasih Tuhan. Yesus ada dalam segala situasi kita. Bahkan ketika kita menghadapi situasi dalam hidup yang sudah kita persiapkan dengan sangat baik. Ternyata selalu kadang pun kita diperhadapkan dengan situasi yang itu ada di luar kendali kita. Amin. Itu ada di luar pengharapan kita. Tapi apapun yang terjadi, Allah El Perazim itu, Tuhan yang ada di segala situasi itu, Dia yang akan melakukan penerobosan dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Seringkali kita berpikir kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi seringkali dalam hal itu pun kita mendapati ada situasi demi situasi yang kadang kita tidak bisa kendalikan, kita tidak pernah harapkan. Amin. Tapi apapun itu, hari ini kita tahu Tuhan yang akan melakukan tepat pada waktunya dengan caranya yang ada padanya. Amin. Tuhan yang akan melakukan mujizat-mujizat itu. Dan Tuhan yang akan menolong kita melalui semuanya. Amin. Sebab apa? Janji Tuhan kepada kita. Mazmur 32 ayat ke-8. Bahwa janji Tuhan kepada kita. Aku hendak mengajar dan aku hendak memberi nasihat, menunjukkan jalan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat kepadamu dan mataku tertuju kepadamu. Amin. Janji Tuhan yang kuat bagi kita adalah bahwa di dalam segala keadaan kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menunjukkan pandangannya kepada kita. Amin. Tuhan yang kemudian berkata, aku mau mengajar, aku mau menunjukkan jalan kepadamu, dan aku hendak memberi nasihat kepadamu. Amin, para kasih Tuhan. Apapun situasinya, seperti petugas radar itu, katakan kepada pengemudi pesawat yang ada di pesawat tadi yang dadakan tadi. Dia bilang jangan takut, jangan khawatir. Engkau ada dalam radarku. Engkau ada dalam pemerhatianku. Engkau dekat denganku. Engkau tidak tersesat. Aku melihatmu. Aku melihatmu. Sama seperti Tuhan katakan. Mataku tertuju kepadamu. Amin. Dan Tuhan mau memberi nasihat kepada kita. Mengajar kepada kita. Dan menunjukkan jalan kepada kita. Amin. Apapun situasinya. Kita tahu sekarang. Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu itu. Adalah Tuhan yang memandang kepada semua kita. Amin. Kita Tawarik bahkan berkata, mata Tuhan, berikut. Mata Tuhan itu menjelajah. Mata Tuhan menjelajah kepada seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatan. Amin. Tuhan ada dimanapun kita berada. Tuhan ada di mana kita ada. Tuhan ada di dalam segala situasi kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat kepada kita. Amin. Dengan satu tujuan, untuk apa? Melimpahkan kekuatan. Melimpahkan kekuatan. Tuhan bilang, I see you. Aku melihat engkau. I watching you. Aku memperhatikan engkau. Tuhan memperhatikan segala sesuatu dalam keadaan kita. Amin. Ayo katakan pada kiri kanan, diperhatikan Tuhan kita rupanya. Ya, diperhatikan Tuhan kita rupanya. Kita yang berpikir kita dalam goncangan. Kita yang berpikir bahwa kita ada dalam situasi tersesat jauh. No, tidak. Ternyata Tuhan itu ada dekat bersama dengan kita. Amin. Tuhan ada dekat bersama dengan kita. Dan Tuhan menolong kita di dalam segala situasi yang ada dalam hidup kita. Amin. Ya, peristiwa tadi Bapak Ibu dalam Alkitab itu terjadi ketika waktu murid-murid berlayar dengan Tuhan Yesus. Kitab Markus yang keempat ayat 35 sampai 41. Kita tahu kisah ini. Di sekolah minggu kita belajar ini. Ini sudah terjadi jauh sebelum peristiwa yang tadi terjadi. Saya bayangkan kalau zaman Alkitab itu sudah ada pesawat, mungkin contohnya bukan hanya kapal ini saja. Mungkin contohnya sudah pesawat tadi. Ya, tapi Tuhan berkata,
waktu dia ada bersama dengan kita, segala sesuatu itu akan diredahkan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tahu kisah ini. Ketika murid-murid berlayar dan mereka menghadapi goncangan. Seperti lagu tadi. Tapi Tuhan yang dibangkitkan, Tuhan yang dibangunkan, Tuhan yang dipanggil, Tuhan yang diseru. Dia hanya datang ke haluan dia dan berkata, diam, tenanglah. Maka seketika itu angin ribut itu diredahkan. Amin. Seketika itu danau yang bergejolak, yang katanya air menyembur masuk sampai perahu hampir tenggelam. Apa yang terjadi? Seketika itu danau itu menjadi teduh sekali. Karena apa? Ada Tuhan yang bertindak di situ. Amin. Para kasih Tuhan, waktu Tuhan berjanji, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mau mengajar, memberi nasihat, menunjukkan jalan. Tuhan mau melimpahkan kekuatan kita. Maka 2 ayat tadi Bapak Ibu. Ayat seterusnya daripada 2 ayat ini. Meminta kita juga tenang ada di dalam pemerhatian Tuhan. Amin. Respon kita menentukan semuanya itu. Kitab Mazmur tadi katakan, waktu Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan memberikan nasihat, menunjukkan jalan, mataku tertuju kepadamu. Ayat 9 katakan, tapi janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya mesti dikendalikan dengan tali kekang atau les. Kalau tidak, dia tidak akan mendekat. Ayat Tawarik katakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada semua mereka yang bersungguh hati. Tuhan katakan, tetapi dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Hingga sejak hari ini engkau akan mengalami peperangan. Para kasih Tuhan, Tuhan mau menuntun, mengajar, memberi nasihat, menunjukkan jalan, melimpahkan kekuatan kepada setiap kita. Amin. Tapi Tuhan juga mengingatkan, tenang, perhatikan suara Tuhan. Jangan berontak, jangan marah, jangan pahit. Diam dan tenang, dengarkan suara Tuhan. Amin. Itu sebabnya para kasih Tuhan, respon kita menentukan perjalanan kita, bagaimana Tuhan berkarya. Amin para kasih Tuhan. Berikut sama seperti tadi. Waktu petugas radar katakan, tenanglah, diam, perhatikan. Percayalah kepadaku, lakukan apa yang ku perintahkan. Demikian juga Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang meminta. Kita tenang, percaya saja. Dan lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan terlalu sering melihat keluar jendela. Jangan terlalu sering melihat kepada perkara-perkara itu. Jangan terlalu sering melihat kepada masalah-masalah itu. Waktu kita terlalu sering melihat keluar, kita akan tergoncang melihat awan gelap itu. Kita akan menyadari kita ada di ketinggian yang bukan habitat kita. Kita akan melihat bahwa kita tidak mampu mengendalikan situasi. Di tengah-tengah ketinggian kita akan ketakutan. Ini bukan habitatku, ini bukan tempatku. Tapi waktu kita hanya menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan, percaya Tuhan. Perhatikan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Pegang erat kendali hidup kita. Bersama dengan Tuhan. Maka semuanya akan baik-baik saja. Amin. Sebab Tuhan kita memegang janji. Kasih-Nya yang menuntun kepada kita. Dan terus kita boleh berkata, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya
Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Biarlah sebentar musik saja. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan Allah Bapa baik bagi kita. Dan Dia adalah Tuhan yang kemudian tidak pernah merancangkan kejahatan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang kemudian memperhatikan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang kemudian dengan janji kasih-Nya, Dia menyejukkan setiap kita. Amin. Kasih Tuhan itu seperti embun di pagi hari. Saya suka kalau lihat embun, saya kadang suka colek embunnya. Saya suka ambil embunnya dan saya tempelkan di mata. Dan apa yang kita rasakan? Waktu kita memiliki embun yang kemudian kita tempelkan di mata kita. Saya merasakan sejuk sekali. Ketenangan, damai sejahtera yang daripada Allah. Yang akan melingkupi setiap kita, amin. Seberapa panasnya hidup kita, takutnya kita, beratnya masalah kita. Waktu kita tahu kasih Tuhan itu seperti embun yang menyejukkan. Apapun situasinya, Tuhan akan membawa kita mengalami kesejukan bahkan di tengah-tengah situasi yang ada. Amin. Bahwa Tuhan itu berjanji seperti fajar pagi hari. Dia tidak pernah melewatkan sedetik pun kesempatan untuk berdekatan dengan semua kita. Hari ini apapun situasi kita Bapak Ibu, 2024 sudah kita lewati. Lihat kalau kita bayangkan, kita ingat, kita remind kembali. Betapa beratnya 2024 dalam hidup kita, amin. Tapi lihat hari ini, hari ke-26 di tahun 2025 ini, ternyata sudah kita lewati semuanya itu. Waktu kita mendaki persoalan kita merasakan sebegitu beratnya hidup kita. Tapi hari ini, di minggu keempat, sabat keempat di tahun 2025 ini, ketika kita melihat ke belakang, wow, semuanya sudah di belakang. Semuanya sudah kita lewati rupanya. Dan hari ini, kita semua ada. Karena kita pun, Tuhan memang sudah tuntun, Tuhan perhatikan dalam hidup kita. Amin. Sehingga apapun situasi dalam hidup kita, jangan pernah kita kemudian terfokus kepada masalah yang ada. Sehingga dalam hidup kita hanya memandang kepada Tuhan saja. Dan Tuhan El-Perajim itu, Tuhan yang menerobos itu, adalah Tuhan juga yang berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Saya tidak tahu persoalan apa dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada yang kebal terhadap masalah. Tapi apapun situasi dalam keadaan hidup kita tahu tuh sekarang bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah have a safe flight. Dapatkan penerbangan perjalanan yang baik itu bersama dengan Tuhan. Amin. Terus mengangkasa bersama dengan Tuhan. Menyambut anugerah baru. Musim baru, new season yang daripada Allah. Bagi keluarga besar El-Perajim di tempat ini. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya undang para pemuji boleh beradu bersama-sama. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu. Mari sekarang saya undang kita untuk berteduh di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengakui
Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi kami. Engkau Allah yang menuntun, menerobos, memberkati hidup kami. Oleh karena itu kami serahkan ucapan syukur kami kepadamu. Dengan pengharapan kepadamu ya Bapa. Tuntun terus, ajar kami terus, bawa kami terus bersama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Betel Indonesia El Parasin. Tuhan yang menerobos bersama dengan kami. Tuhan yang menuntun setiap kami di keluarga besar ini. Engkau Allah yang menuntun Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Wijaya Erwin, dan Gembala kami di depan ini, Bapak Budi dan Bu Esther, dan semua tim yang ada bersama-sama bergerak menerobos bersama-sama. Tuhan juga memberkati setiap kami jemaat-Mu ya Bapak. Kami milik-Mu, kepunyaanmu. Siapapun di antara kami ada di dalam kasih sayang-Mu. Siapapun di antara kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi kami tahu ya, kami ada dalam pemerhatian-Mu. Kami ada dalam radar-Mu. Kami tidak tersesat. Kami tidak dibiarkan ya Bapak. Berkati urapi setiap jemaat dengan kebajikan kemurahan, memasuki musim yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ku percaya padamu, Bapa yang baik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Kami boleh menyadari bahwa Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Engkau Tuhan yang dekat dengan kami. Dan kami ada dalam pemerhatian-Mu. Dan itu cukup bagi kami. Ketika kami mengetahui bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan memohonkan pengampunan atas semua dosa dan kesalahan. Mohonkan ampun atas ketakutan, ketidakpercayaan kami. Dan kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Terbangkan kami bersama dengan Engkau. Dan malaikat-Mu yang menatang setiap perjalanan kami. Mulai sekarang dan seterusnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib dan luar biasa yang memberkati hidup kami dengan berkelimpahan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban syukur persembahan kami di hadapan Tuhan. Kuduskan setiap persembahan yang kami bawa Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu, usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami rindu memberi yang terbaik. Dengan penuh sukacita kami siap memberi. Amin. Selamat memberi korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat info media sepekan. Tuhan memberkati. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apa sih sebenarnya takut akan Tuhan? Artinya adalah kita mempunyai kesadaran yang penuh bahwa Tuhan punya kedaulatan penuh atas hidup kita. Akibat dari takut akan Tuhan adalah perkenanan. Kalau Allah berkenan kepada kita, maka dari titik apapun kita memulai, kita akan dibawa selalu berhasil kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak contoh, orang-orang yang dibawa dari nol menjadi orang yang luar biasa karena perkenanan Tuhan ada pada orang itu. Yusuf dimulai dari seorang budak, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja. Waktu raja melihat Esther, berkenanan raja itu kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emasnya. Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan akan diberikan kepadamu. Esther waktu mengenakan pakaian ratu berbicara tentang sebuah proses dari seorang yatim
yatim piatu dibentuk sampai dia layak untuk memakai pakaian ratu. Itu berbicara tentang persiapan diri kita. Persiapan yang sungguh-sungguh untuk menghadap sang raja. Waktu raja melihat Esther, dia mengulurkan tongkatnya kepada Esther. Berbicara begini, aku berkenan kepadamu. Ini berbicara tentang Yesus yang berkenan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan hidupnya. Dan dikatakan setengah dari kerajaannya berbicara Tuhan mau berbagi kemuliaannya dengan kita. Bukan soal kekayaannya, tapi soal saudara menjadi terang bagi dunia ini. Dan dunia melihat kemuliaannya di dalam kita. Dan percayalah, dimanapun saudara pergi, saudara akan mengalami apa yang dialami dari titik yang terendah. Tuhan bawa kepada titik yang tinggi. Tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Shalom, berikut kami sampaikan mengenai info kegiatan GBI LP Raja Medan dalam sepekan. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam acara Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap hari Jumat pada jam 7 malam. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Gembala Sidang, Pendeta Wijaya Erwin, yang disertai dengan perjamuan kudus. Untuk pengembalian persepuluhan akan diadakan minggu depan. Mari kita mempersiapkannya dengan penuh sukacita. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap minggu pada jam 11 siang. Khusus minggu depan akan ada pengurapan anak. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Info tambahan Bapak Ibu, untuk ibadah praise and worship atau ibadah rumah doa segala bangsa diadakan setiap minggu kedua dan keempat dan kelima. Apabila dalam bulan tersebut ada minggu kelima, jadi setiap minggu kedua, keempat dan kelima itu di hari Jumat pukul 7 malam di tempat ini. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam doa pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Untuk ibadah family altar kita adakan setiap minggu pertama, minggu ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang belum bergabung di FA boleh mendaftarkan diri dengan Ibu Rohani. Kita ada FA Umas itu setiap hari Selasa di minggu pertama boleh berhubung langsung dengan Bapak Darmawan. Untuk info kegiatan sepekan. Dan yang kedua adalah kita akan mengadakan hari ibadah minggu depan itu suasana Imlek. Sebelumnya kami mengucapkan Kong Sifat Cai dalam menyambut hari Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Kami mengundang semua jemaat untuk hadir bersama-sama. Kita akan mengadakan ibadah minggu pertama bersama Pak Gembala dengan suasana Imlek. Amin. Oleh karena itu kita menggunakan dress code kita. Nuansa merah boleh, nuansa pink boleh dengan baju Shanghai-nya. Untuk semua jemaat Tuhan tanpa terkecuali, mari kita memakai dress code yang sama. Amin. Selamat berjumpa di minggu depan dalam suasana tahun yang baru, sukacita yang baru. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk Jumat ini Bapak Ibu, kita tidak ada ibadah PPW, mohon maaf karena ada acara Imlek. Oleh karena itu kita liburkan untuk Jumat ini dan kembali aktif di minggu kedua bulan depan. Tuhan memberkati. Biarlah visi Tuhan menjadi gaya hidup setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Memberikan segala bangsa, kaum dan bahasa, menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini Bapak. Buat hari Sabat Bapak. Kau boleh menghimpun setiap umat-Mu Tuhan. Boleh datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau Bapak. Itu semua karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Bapak.
Tuhan, tuntun dan bimbing setiap umat-Mu Bapa. Berada setiap kerinduan kami, haus dan lapar terus Bapa, untuk boleh memuji menyembah-Mu dari tempat ini Bapa. Berkati gereja kami Tuhan Yesus. Perajim di Medan ini Bapa, boleh menjadi dampak Bapa, menerobos Bapa, jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, karena Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini Tuhan yang memateraikan Bapa, sehingga menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Sehingga umat-Mu Tuhan Yesus bertumbuh di dalam iman kami Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Edi Suwarno Bapa. Kiranya Tuhan pengurapan-Mu turun atasnya Bapa. Ada tanda-tanda mujizat-Mu Bapa, tanda-tanda perubahan-Mu Bapa di dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan Kau berkati pengembalaannya Tuhan. Kau berkati keluarganya, istri anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya Bapa. Tuhan, perlindungan sempurna Kau curahkan bagi hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penggembala yang kami kasihi Bapa. Kiranya Tuhan berkat-Mu atas gembala kami, Pendeta Tuhan Wijaya Erwin Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu Kau curahkan bagi gembala kami Tuhan Yesus. Kiranya GBI Perajim Medan, Jakarta Bapa digembalakannya Tuhan. Mulai berakar, bertumbuh, berbuah, jiwa-jiwa bertumbuh dan berbuah, jiwa-jiwa dituai Bapa untuk kemuliaan-Mu Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati istrinya Bapa. Bahkan kami percaya visi misi di gereja ini Bapa, sampai kemah perjanjian segala bangsa terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati wakil gembala, bahkan seluruh koordinator yang ada di tempat ini Bapa. Tuhan, Kau berkati Ibu Esther, Kau berkati Pak Budi, Kau berkati Asen, Kau berkati Ibu Ain Bapa. Mari Tuhan, Yesus kuasa-Mu Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu Bapa. Biar gereja-Mu di tempat ini yang dikoordinir Bapa, boleh bertumbuh terus berbuah, jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati segala usahanya Bapa, berkati keluarganya Bapa, untuk bungkus dengan darah kuasa-Mu yang kudus Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, para hamba-hamba yang telah Kau percayakan Bapa, untuk boleh melayani-Mu di tempat ini Bapa. Berikan hati kami, satukan roh hati kami Bapa, untuk boleh sungguh-sungguh boleh melayani-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya berkat-Mu atas WL Bapa, berkat-Mu atas singer dan seluruh imam musik Bapa, media Bapa, guru sekolah minggu, para aser, para pendoa Tuhan Yesus, dan ketua-ketua LC, ketua-ketua FA Bapa. Kiranya berkat-Mu tercurah bagi setiap kami Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, bersama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bagaimana mengangkat tangan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem Bapa. Kiranya damai sejahtera atas Yerusalem Bapa. Kiranya mencintai mendapat sentosa Bapa. Kiranya kesejahteraan-Mu ada lingkungan tembok-Mu Bapa. Kiranya sentosa ada dalam puri-puri-Mu Bapa. Kiranya berkat dari Yerusalem boleh mengalir kepada bangsa kami Tuhan, kepada kota kami, gereja-Mu, bahkan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk umat-Mu di tempat ini Bapa, yang boleh datang dengan haus dan lapar Bapa, untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan tangan-tangan memberi kepadamu Bapa. Kira berkat tercurah, Kau buka tingkap langit surga-Mu, curahkan berkat kelimpahan kepada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan umat-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, yang datang dengan sakit Bapa, yang datang segala pergumulan Bapa, kami percaya, kami berdoa kuasa-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan Bapa, yang membuka peluang-peluang kesempatan pekerjaan Bapa. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang memberkati orang-orang yang benar ya Tuhan Yesus. Engkaulah memagari dengan kemurahan-Mu, bahkan perisai-Mu bagi umat-Mu di tempat ini Bapa, yang akan merayakan Imlek di tempat ini Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, apa yang kami butuhkan Bapa, Engkau sediakan bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia Bapa. Kami rindu bangsa ini Tuhan.
terjadi penuaian jiwa-jiwa, pertobatan terjadi ya Tuhan Yesus. Berkati Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya Bapa. Berikan takwa akan kamu untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Kiranya Kau berkati makanan yang tersedia oleh gerejamu di tempat ini Bapa, sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami Bapa. Tuhan Kau berkati juga mereka yang kekurangan Bapa, seperti yang Kau memberkati kami Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita akan yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.